Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, di sini kami akan membuat video di mana videonya ini akan menjelaskan tentang deskripsi dan klasifikasi tentang fungi. Dan berikut ada teman-teman saya juga. Dan perkenalkan, nama saya Agnes Teresa Simanjuntak dengan NIM 2404110403. Saya Marlin Chattogatorov dengan NIM 2404110408. Saya Rode Arnisida dengan NIM 2404112464. Kenalkan, nama saya Mr. Padatan Asyam Resambi dengan NIM 24041340. Di sini saya dengan rekan saya. Saya Febrian Diendra dengan NIM 2404112638. Saya Arsita Stefania Gates Regar dengan NIM 2404114492. Saya Syahira Dwi Putri dengan NIM 2404110402. Saya Eki Septiawan Dura dengan NIM 2404111838. Perkenalkan, saya Reisha Sakti Amelga dengan NIM 2404114288. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai fungi atau jamur. Sebelum membahas lebih dalam mengenai jamur, ada baiknya kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Selain itu, fungi juga diartikan sebagai organisme eukariotik yang bersel tunggal atau uniseluler dan multiseluler yang mempunyai klorofil. Yang tidak mempunyai klorofil. Jamur yang termasuk jamur makrokopis adalah sebagian besar dari divisi Basidiomycota dan sebagian kecil dari divisi Ascomycota, di mana kelompok jamur mikrokopis atau makrofungi merupakan kelompok jamur yang melakukan pendegradasi lignoselulosa karena mampu menghasilkan enzim-enzim pendegradasi lignoselulosa seperti selulase, ligninase, dan hemiselulase. Nah, berdasarkan dari penjelasan Asinta sebelumnya, yaitu bahwa jamur makroskopis terdiri dari filum Basidiomycota dan Ascomycota. Nah, dari filum Basidiomycota itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Uradiniomycetes, dan yang kedua ada Hymenimycetes, dan yang ketiga ada Usnilagionomycetes. Nah, dari jamur Basidiomycota ini di Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 16 ordo. Selanjutnya ada pada filum Ascomycota yang dimana terdiri dari 3 kelas utama. Yang pertama Pezimycodina, dan yang kedua ada Saccharomycodina, dan yang ketiga ada Tacrymycodina. Nah, yang dimana pada jamur Ascomycota ini terdapat pada tahun 2017 di Indonesia sebanyak 46 ordo. Dan yang selanjutnya materinya adalah morfologi mengenai fungi, di mana pada morfologi fungi ini terdapat badan vegetatif fungi yang tersusun dalam filum-filum yang disebut dengan tulus, di mana pada tulus tersebut juga terdapat dasar, dan dasarnya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mycelium dan spora. Untuk mycelium itu adalah kumpulan beberapa dari filamen yang disebut dengan hifta. Bagian terpenting dari fungi itu adalah sebagai nutrien di lingkungan serta membentuk struktur untuk bagian reproduksi. Selanjutnya, hifta itu merupakan struktur fungsi yang berbentuk tabung yang menyerupai dengan benang panjang yang terbentuk dari pembuahan spora, dan di mana dia itu juga disebut dengan kondia. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, hifa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hifa fertil dan hifa vegetatif. Di sini, hifa fertil adalah hifa yang berbentuk sel, di mana sel reproduksinya itu berbentuk spora. Sedangkan hifa vegetatif adalah hifa yang berfungsi
untuk menyerap makanan. Dan dari makanan tersebut akan diserap melalui substrat. Lalu, hifa itu merupakan sel yang memanjang, bercabang, dan terdiri dari sitoplasma dengan banyaknya inti sel. Lalu, hifa juga berfungsi sebagai peningkatan hemostasis. Baik, selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis dalam suatu individu yang bertujuan untuk menghasilkan individu baru di mana ciri dan karakteristiknya sama dengan induknya. Fungi atau jamur mengalami dua cara atau dua tahap reproduksi, yaitu seksual dan aseksual, di mana fungi yang mengalami kedua cara tersebut disebut dengan fungi yang sempurna. Sedangkan pada fungi yang hanya mengalami proses atau tahap aseksual, yaitu dengan mitosis, disebut dengan fungi yang tidak sempurna. Pada proses reproduksi secara seksual, reproduksi seksual pada fungi adalah proses di mana terjadinya peleburan dua inti sel yang kompatibel untuk menghasilkan individu baru atau keturunan baru. Di mana pada proses seksual ini mengalami 3 tahap, yaitu tahap plasmogami, tahap karyogami, dan tahap meiosis. Pada tahap plasmogami yaitu tahap di mana dua sel yang memiliki inti haploid yang kompatibel akan meleburkan protoplasmanya sehingga kedua inti sel haploid ini berada dalam satu sel. Yang kedua adalah tahap karyogami, di mana tahap ini inti haploid tersebut akan bergabung dan membentuk inti haploid yang memiliki 2 set kromosom, masing-masing 1 dari setiap induknya. Dan yang terakhir adalah tahap meiosis, di mana tahap ini akan mengalami pembelahan meiosis untuk mengurangi jumlah kromosom dalam satu individu sehingga dalam individu tersebut hanya menghasilkan sel-sel dengan 1 set kromosom. Selanjutnya yaitu jamur dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara bertunas, fragmentasi, dan juga produksi spora. Dalam fragmen hifa dapat menumbuhkan koloni baru. Sel somatik dalam ragi membentuk tunas. Selama pembentukan tunas, terdapat tonjolan di sisi sel. Nukleus membelah secara mitosis, dan tunas akhirnya terpisah dari sel induk. Kemudian histoplasma. Histoplasma dapat menginfeksi paru-paru dan juga menyebar ke jaringan lain, menyebabkan histoplasmosis yang dapat berpotensi fatal. Oke. Cara reproduksi aseksual yang paling umum adalah melalui pembentukan spora yang diproduksi oleh satu induk sel dan secara genetik identik dengan induk tersebut. Spora memungkinkan jamur untuk memperluas distribusinya dan menjelajahi lingkungan baru. Spora dapat dilepaskan dari tulus induk baik di luar maupun di dalam kantung reproduksi khusus yang disebut sporangium. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur mikroskopis, diantaranya di mana ada substrat, cahaya, kelembapan, suhu, derajat keasaman, pH, dan senyawa-senyawa kimia lainnya di lingkungan. Nah, di mana fungi memerlukan substrat untuk tumbuh sebagai sumber nutrien, di mana nutrien itu dapat dimanfaatkan sesudah jamur mikroskopis mengekspresi enzim ekstraseluler, di mana enzim ini dihasilkan dapat menguraikan senyawa-senyawa kompleks dari substrat tersebut menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, di mana yang pertama ada intensitas cahaya relatif. Pada peran cahaya ini yang paling signifikan yaitu pada respon fototropik dari struktur reproduksi dan dalam pembentukan struktur reproduksi. Setiap tingkatan perkembangan jamur makroskopis itu membutuhkan cahaya yang berbeda. Posisi stipe dan pileus yang merupakan faktor penting saat Basidopora jatuh bebas dari permukaan himenial dikendalikan oleh respon fototropik. Karena cahaya itu dapat mempengaruhi pemanjangan stipe
dan ekspansi pileus. Ketersediaan air di lingkungan sekitar jamur mikroskopis dalam bentuk gas sama pentingnya dengan kesediaan air dalam bentuk cair. Nah, di mana hal ini menyebabkan hifa jamur mikroskopis itu dapat menyebar ke atas permukaan yang kering atau muncul di atas permukaan substrat. Dan sebagian besar fungi itu membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi dan kadar air tanah 50-75% dan mendukung pertumbuhan maksimal sebagian besar. Dan ada beberapa jamur makroskopis yang beradaptasi pada kelembapan yang lebih rendah. Pengangkatan suhu umumnya meningkatkan aktivitas enzimatik, tapi suhu yang terlalu tinggi akan menonaktifkan enzim, sehingga dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan. Kegagalan jamur makroskopis untuk tumbuh pada suhu tinggi ini mengakibatkan ketidakmampuan jamur makroskopis untuk mensintesis vitamin yang dibutuhkan berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan. Jamur makroskopis dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu Psychorolopis, Mesopilis, dan Thermophilis. Jamur makropilis kelompok Agracales seperti Flumulina sp, Higus sp, dan Pleurotus sp tumbuh optimal pada suhu 22 derajat Celcius. Jamur makroskopis yang tumbuh di lantai hutan umumnya pada kisaran pH 4 sampai dengan 9 dan optimumnya pada pH 5 sampai 6. Konsentrasi pH pada substrat bisa mempengaruhi pertumbuhan, meskipun tidak langsung tetapi dapat berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan atau beraksi langsung pada permukaan sel. Jamur makroskopis seperti genus Calvatia biasanya tumbuh pada pH 6,9 sampai dengan 7. Sedangkan genus Lycoperdon dapat tumbuh pada kondisi pH 6,8 sampai dengan 6,9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari fungi. Yang pertama itu ada sebagai bahan industri. Contohnya ada pada jamur kancing yang berfungsi sebagai bahan untuk pembuatan topping pizza. Yang kedua ada minuman fermentasi fungi, contohnya tifumus. Biasa populer pada daerah Cina, Bulgaria, Jerman, bahkan Indonesia. Yang berfungsi sebagai antibiotik, yang berfungsi juga sebagai mencegah konstipasi dan mengandung vitamin B1, B2, dan B6. Yang ketiga ada itu Rhizopus oryzae yang bermanfaat dari fermentasi kedelai menjadi tempe. Yang keempat itu ada Neurospora cytopila bermanfaat dalam fermentasi oncom menjadi ampas tahu. Yang kelima itu ada Aspergillus oryzae yang bermanfaat dalam fermentasi kedelai untuk tauco. Yang terakhir itu ada Aspergillus niger yang bermanfaat dalam produksi asam nitrat untuk pengawet makanan dan produksi enzim amyloglukosidae. Adapun kerugian fungi bagi kesehatan pada tubuh manusia. Yang pertama, aspergillosis yang disebabkan oleh fungi Aspergillus flavus A. niger. Selanjutnya ada blastomycosis yang disebabkan oleh Blastomyces dermatidis. Selanjutnya ada otomycosis yang disebabkan oleh Aspergillus fumigatus. Selanjutnya neuritis yang disebabkan oleh Trichophyton purpureum. Selanjutnya ada candidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans. Selanjutnya histoplasmosis yang disebabkan oleh Histoplasma capsulatum. Selanjutnya geotrichosis yang disebabkan oleh Gotrisum candidum. Selanjutnya ada chromomycosis yang disebabkan oleh Clasdoporium immitis. Ada alergi yang disebabkan oleh spora Aspergillus dan Chaemotymium. Selanjutnya ada dermatomycosis yang disebabkan oleh Trichoderma viride. Dan itulah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fungi. Sekian dari saya, terima kasih.